Halo semuanya, perkenalkan aku Kusyari bin Ibrahim dan aku seorang mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan hari ini aku akan memberikan sedikit edukasi berkenaan dengan hipertensi. Nah, pasti dari kalangan teman-teman sudah pernah mendengarkan ataupun bahkan sering mendengarkan kata hipertensi. Namun, apa sih sebenarnya itu hipertensi? Ayo kita belajar hari ini. Jadi, hipertensi itu atau yang lebih dikenal di masyarakat adalah tekanan darah tinggi. Ini bermaksud suatu kondisi di mana tekanan darah yang masuk ke jantung melebihi batas normal. Batas normalnya apa? Batas normalnya adalah 140 mm per merkuri. Dan tekanan darah keluarnya itu melebihi 90 mmHg ataupun mm merkuri. Nah, pasti kalian penasaran, kira-kira penyebabnya apa ya dari hipertensi ini? Nah, penyebabnya ini bisa dibagi menjadi dua. Ada penyebab yang wajar, ada penyebab yang tidak wajar. Nah, penyebab yang wajar ini seperti apa? Penyebab yang wajar ini misalnya kalau kita berada di lingkungan yang lagi membuat kita menjadi stres. Misalnya kita mau melakukan presentasi ataupun kita harus maju ke depan. Lalu tekanan darah kita meningkat. Nah, ini adalah satu tindak balas yang wajar dari badan Anda. Namun yang tidak wajar ini bagaimana? Dan yang tidak wajar ini apabila tidak ada suatu tekanan ataupun stresor dari eksternal, tapi tekanan darah Anda tetap saja uh, berada dalam kondisi yang sangat tinggi. Ayo kita belajar. Penyebab dari kondisi ini bisa terjadi dari banyak hal. Yang pertama bisa jadi karena pembuluh darahnya mengeras, lalu darahnya tidak dapat dialirkan dengan baik, lalu menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan hormon. Dan yang ketiga bisa jadi karena individu tersebut mengalami kanker. Siapa saja yang bisa terkena? Nah, eh, faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena hipertensi antara lain adalah tergantung pada usia. Biasanya kita akan dapatkan pada pasien yang usia 30 hingga 40 tahun, lebih rentan mengalami tekanan darah yang tinggi. Yang kedua, dilihat dari jenis kelaminnya. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa laki-laki lebih rentan terkena hipertensi berbanding dengan perempuan. Dan yang ketiga, dilihat dari riwayat keluarga, di mana uh, pada individu yang mempunyai riwayat keluarga yang mempunyai hipertensi, individu tersebut memiliki 75% risiko untuk terkena hipertensi. Dan yang keempat adalah merokok. Antara tanda dan gejala yang kita dapatkan pada orang yang dengan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi adalah yang pertama, nyeri kepala saat terjaga. Yang kedua bisa terjadi mual, muntah, dan terus bisa juga orangnya mengeluhkan penglihatannya kabur. Aduh, aku nggak bisa lihat karena tekanan darahnya sedang tinggi. Dan seterusnya, pasien juga bisa mengeluhkan terjadi pusing-pusing sehingga tidak dapat mengawal pergerakan ataupun tidak bisa untuk berdiri. Dan yang terakhir adalah keluarnya darah dari hidung. Lalu untuk pengobatannya bagaimana ya kira-kira? Apakah orang yang dengan hipertensi ini tidak bisa sembuh? Harus dipahami bahwa untuk mengobati hipertensi membutuhkan jangka waktu yang panjang. Yang dimana pada awalnya kita bisa menasihati individu tersebut untuk mengamalkan gaya hidup sehat dengan sering berolahraga minimal 3 kali seminggu dengan jangka waktu 30 menit minimal. Olahraga tuh bisa bermacam-macam, bisa nge-gym, bisa naik sepeda, bisa jogging. Dan juga kita nasihatkan untuk pasien mempunyai pola makan yang teratur, seperti memakan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran dan mengelakkan makanan yang berminyak.
seperti ayam goreng ataupun pisang goreng atau mau kerupuk-kerupuk ya. Nah, sekiranya kalau dengan penanganan ini tekanan darah masih tinggi, maka baru individunya boleh memulai memakai obat-obatan. Terima kasih.